Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Rendra Ditya Prayoga dengan NIM 860557004. Prodi atau jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Jember. Dalam video pendek ini, saya akan menjelaskan 3 pilar utama filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya bukan sekedar istilah abstrak, melainkan fondasi yang menjawab pertanyaan mendasar. Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa pengetahuan itu digunakan? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ontologi. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu, atau kenyataan. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat realitas atau apa yang ingin diketahui oleh ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan: apa sebenarnya objek yang dikaji oleh ilmu? Apa hakikat realitas yang ingin kita pahami? Apakah realitas itu bersifat material semata, seperti pandangan materialisme? Atau adakah realitas non-fisik seperti gagasan atau kesadaran, seperti dalam idealisme? Sebagai contohnya, guru tidak hanya mengajarkan rumus matematika saja, tetapi juga harus menyadari bahwa anak SD membutuhkan alat peraga, misalnya kelereng untuk berhitung atau lain-lainnya, karena realitas berpikir mereka masih konkret. Jadi, ontologi menentukan batasan apa yang layak dipelajari oleh suatu ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak tahu harus berbicara apa. Kedua, epistemologi. Jika ontologi bertanya apa yang dikaji, epistemologi bertanya bagaimana kita bisa mengetahui itu, metode apa yang sah, dan bagaimana kebenaran itu diuji. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, apakah dari rasio atau rasionalisme, pengalaman indera, atau empirisme, atau ilusi. Dalam ilmu modern, metode ilmiah seperti eksperimen, observasi sistematis, dan pengujian hipotesis adalah wujud epistemologi. Kebenaran tidak cukup dianggap masuk akal, harus bisa diuji dan diulang. Sebagai contoh, dalam metode empirisme, untuk mengajarkan konsep berat, siswa diminta menimbang benda-benda di kelas. Kebenaran pemahaman diuji ketika siswa bisa membandingkan berat dua benda tanpa timbangan. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri. Dan epistemologi menjamin bahwa pengetahuan yang diklaim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. Ketiga, aksiologi. Inilah dimensi nilai, etika, dan tujuan. Untuk apa ilmu digunakan, dan nilai-nilai apa yang membimbing pencarian, membimbing pengetahuan. Ilmu tidak bebas nilai sepenuhnya. Aksiologi mengingatkan bahwa ilmu bisa digunakan
untuk kemanusiaan, atau malah kehancuran. Sebagai contohnya, pelajaran tentang lingkungan hidup di sekolah dasar tidak hanya mengajarkan fakta tentang sampah, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya dan peduli kebersihan. Jadi, aksiologi menjawab pertanyaan, ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Keempat, keterkaitan ketiganya. Tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Tanpa epistemologi, kita tidak tahu bagaimana mendapatkannya dengan benar. Dan tanpa aksiologi, pengetahuan menjadi kosong atau berbahaya karena tak punya arah moral. Ketiganya membentuk segitiga fondasi. Apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan untuk apa hasilnya digunakan. Jadi, kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak dapat dipisahkan dalam membangun ilmu yang kritis dan bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa, memahami ketiganya membantu kita tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mempertanyakan asumsi dasar dari setiap klaim pengetahuan. Terima kasih, saya Rendra Aditya Prayoga, dan ini video presentasi singkat dari saya tentang fondasi filsafat ilmu. Selamat berkarya dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.